ada bakteri yang namanya Salmonella type. Salmonella type ini bakteri yang lumayan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Reza Friadi. Hari ini hari Selasa, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2023 dan tepat pada pukul 10.35 waktu Malaysia. Maaf teman-teman, kemarin hari Ahad dan hari Isnin saya nggak bisa update video karena apa? Karena restoran sangat-sangat ramai, dan hari ini alhamdulillah saya akan sedikit berkongsi tentang pengalaman saya lah, bagaimana kerja di restoran dan apa aja yang diperlukan dan dipersiapkan untuk bekerja di restoran ya. Yang pertama, kita harus mempunyai sijil kursus pengendali makanan, di mana sijil kursus pengendali makanan itu sangat-sangat diperlukan untuk para staf atau pekerjanya, dan nanti akan diperlukan juga kepada pemilik restoran atau pemilik kedai makanan ya. Kenapa? Nanti itu akan dicek apabila dari KKM atau Kementerian Kesehatan Malaysia datang, dia akan cek stafnya bekerja di restoran ini mempunyai sijil kursus pengendali makanan atau tidak. Dan kalau stafnya tidak mempunyai sijil kursus pengendali makanan, itu pihak dari Kementerian Kesehatan Malaysia akan menindak bagaimana, kenapa, dan kenapa tidak dibuatkan atau kenapa staf ini tidak membuat sijil kursus pengendali makanan. Karena di mana teman-teman, sijil kursus pengendali makanan ini sangat-sangat diperlukan sekali bagi staf yang bekerja di bagian makanan, dan ini di pengendali makanan lah, namanya juga makanan ya teman-teman, pasti berhubungan dengan makanan. Karena apa? Kementerian Kesehatan Malaysia ini menginginkan warga Malaysia ini terjaga kesehatannya dalam mengkonsumsi makanan seperti itu. Dan bila kita efeknya kalau kita tidak mempunyai sijil kursus pengendali makanan? Yang pertama, berdampak kepada diri sendiri ya. Yang kedua, berdampak kepada pemilik restoran, di mana nanti ada, kalau tidak salah, dia akan kurungan penjara 2 tahun atau gimana atau lebih gitu. Ya, terus yang kedua, denda atau kompon kurang lebih 10.000 ringgit. Bayangkan teman-teman, 10.000 ringgit itu sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Kalau katakan saja 10 ringgit. 10 ringgit itu, katakan satu ringgitnya 3.000 aja, itu udah minimal lah kalau penukaran rupiahnya. Kalau dikalikan 10.000 ringgit, teman-teman bisa bayangkan berapa rupiah ya. Itu sangat-sangat besar. Jadi untuk mengantisipasi itu, kita harus ingin bekerja di restoran itu harus mempersiapkan sijil kursus pengendali makanan. Dan yang kedua, kita harus mempunyai
sertifikat suntik typhoid ya. Di mana sertifikat suntik typhoid nih kita harus diperlukan karena apa? Karena kita berhubungan dengan makanan dan sering memegang makanan dan sering berhubungan dengan customer-customer gitu. Jadi kita harus dalam keadaan sehat dan kita pun dalam keadaan bersih. Karena apa? Customer menginginkan yang baik ya. Itu karena apa? Kita kenapa disuntik typhoid? Karena apa? Banyak bakteri, kita berhubungan dengan makanan, jadi kita tidak tahu makanan ini higienis apa tidak gitu kan. Jadi makanan kan dari pasar, makanan dari pasar kan bercampur aduk dengan seperti namanya apa nggak tahu. Jadi kita nggak tahu kan, kita harus berhubungan dengan masakan, jadi contoh masak, dan kita harus dalam keadaan bersih, badan kita harus dalam daya tahan tubuh yang baik. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh yang baik, kita harus disuntik typhoid. Suntik typhoid kenapa? Karena kita nggak tahu ya, ada bakteri yang namanya Salmonella type. Salmonella type ini bakteri yang lumayan berbahaya. Jadi untuk menghindari bakteri tersebut, kita disuntik typhoid. Jadi sebenarnya sih kita untuk menjaga diri sendiri, daya tahan tubuh ya, dan kita karena ingin melayani customer untuk lebih baik lagi. Dan kenapa kok disuntik type? Ya itu buat menjaga kesehatan. Dan yang satu lagi, suntik type itu berbagai, ada yang kalau harga itu kurang lebih harganya dari kisaran di klinik-klinik lah, kurang lebih antara Rp50 dengan sampai 100 ringgit lah gitu, kurang lebih takaran gitulah, kurang lebih. Dan itu ya harus disuntik ya, karena dari Kementerian Kesehatan Malaysia dia yang akan ditanyakan sijil kursus pengendali makanan dan suntik typhoid itu. Dan nanti akan dari kementerian juga akan mencek keadaan kebersihan kedai ya, itu yang udah nanti ada lagi step yang lagi. Cuman yang kita persiapkan itu dari staffnya itu kursus model makanan dan suntik typhoid, itu sangat-sangat kita harus miliki. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja di Malaysia dan berkeinginan kerja di bidang restoran atau perkhidmatan makanan, ya persiapkanlah itu ya. Jadi agar kita tidak ragu-ragu untuk bekerja di restoran. Dan mungkin kali ini itu saja yang saya ingin bisa berbagi. Dan kalau ada kekurangan atau kesalahan, teman-teman boleh berbagilah atau komen di bawah dan bagaimana bisa agar saya bisa menambahi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.